Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara pernah lewat di apa? Ada bangunan lalu ditulis itu Pegadaian. Yang di situ motonya adalah mengatasi segala masalah. Ya, ya. Ada di Pegadaian ya. Nah, ini kata di sini, kata penebusan mirip-mirip di situ. Tapi mungkin kita tidak akan banyak bicara di arti kata itu. Kita mau lihat yang praktis saja ya. Begini saudara, waktu lalu sudah kita diskusikan, kita sudah renungkan bersama tentang. Jadi kita sudah dipilih Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih di dalam Tuhan Yesus bahkan sebelum dunia dijadikan. Setiap kita yang ada di sini dan semua orang yang ada di dunia ini, semua dalam kontrol Tuhan. Semua dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang lepas dari kuasa Tuhan. Tidak ada. Tadi saya di depan dengan anak sekolah minggu, dan mereka diam melihat saya karena ketika saya bicara tentang mereka, tentang mati dan meninggal. Jadi JJ umur berapa ya? Berapa? 7. JJ itu kalau Eden 10. Eden 10, JJ 7. Ada Zaki. Nah, Zaki berapa itu umurnya? Ale. 10. Oh, seperti itu mereka. Yang bertanya JJ. Jadi saya cerita ke mereka tentang JJ protes dulu. JJ protes. Dia protes. Yang 7 tahun ini protes. Dia protes karena saya menggunakan kata mati. Jadi saya bilang begini, nanti orang-orang akan mati. Lalu dia bilang, Pak Sony, kalau orang bukan mati, lalu orang apa? Ya terbang. Bukan. Kalau orang itu meninggal. Kalau binatang mati. Saya pikir, iya benar ya. Nanti kalau saya bilang mati mau sama dengan binatang. Karena pendeta kan nggak mungkin salah. Jadi pendeta berusaha luruskan. Padahal sudah tahu salah sebenarnya sih. Begini JJ, Eden dan Zaki. Kalau orang percaya Tuhan Yesus itu dia meninggal. Ini kata ini kan meninggal, Zaki langsung sambung. Terus, nah kalau dia meninggal, nanti satu waktu akan bangkit. Nah itu maksudnya. Saya nggak tahu guru sekolah minggu ajar begitu. Orang akan meninggal dan akan bangkit dan naik ke sorga. Dan tinggal dengan Tuhan di sorga. Itu Zaki. Jadi kalau ada orang tua di sini belum tahu itu, belajar dengan Zaki. Ya, orang kalau sudah meninggal, satu waktu Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan datang dan bangkitkan dan bawa dia tinggal di sorga. Itu kalau orang percaya, saya bilang ke JJ. Kalau orang percaya itu meninggal, lalu satu waktu akan bangkit lagi tubuhnya dan akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Itu kalau orang percaya. Kalau orang nggak percaya, dia mati. Dia langsung begini lagi si JJ ke saya. Kenapa dia mati? Karena dia sama dengan sapi, nyamuk, kalau di bahasa mitra govela, apalagi ayam jadi mati. Terus dia bilang, aku ngerti sekarang Pak Sony. Itu saya belum jelasin apa-apa, dia udah ngerti. Jadi kalau ada orang percaya saya capek ngomong nggak ngerti, belajar ke JJ. Ya. Belajar ke JJ. Oh iya ya, soalnya kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, berarti dia mati dan masuk neraka. Syukur dia nggak tanya, di neraka ada nyamuk nggak? Tapi sebelum dia tanya, kan pendeta lebih pintar. Saya bilang, di sana Alkitab bilang ada ulat yang nggak mati. Dia bilang, berarti sama Pak Sony. Antara orang percaya, antara orang tidak percaya dengan sapi. Mati. Kalau saudara mati atau meninggal. Enggak lah ya kan. Masih hidup ini. Ya kan? Tapi kalau di Efesus bilang begitu loh. Kamu dahulu sudah mati. Itu Efesus 2 kan? Nanti kita akan tiba di sana. Ya kan? Coba lihat. Atau lihat sementara sedang. Lihat sekarang. Kalau saya mau tanya, saudara mati apa meninggal?
Dahulu kamu sudah mati. Efesus 2 ayat 1 kan? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi syukur sekarang hidup. Bagaimana hidup sekarang? Kamu bisa hidup sekarang. Itu di pasal 2 kan dia bilang kan. Karena kamu dibangkitkan oleh Kristus. Tapi kita belum di pasal 2, kita masih ada di pasal 1 sekarang. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan dia tahu apa yang mau terjadi. Bahkan ketika orang tanya kepada kita, Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa mau jatuh dalam dosa? Kita bilang tahu kan? Karena Tuhan maha tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa dia ciptakan Adam dan Hawa? Berarti Tuhan sengaja. Ya iyalah, Tuhan yang ciptakan. Siapa yang protes waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa? Ada yang sudah ada di sana? Belum ada. Bahkan kita baru tahu ketika kita baca Alkitab kan. Ternyata Refor dan papanya sudah ada di sana waktu itu. Di Taman Eden. Kecuali ibu, bukan Hawa. Ibu namanya bukan Hawa kan? Bukan. Ya kan? Tahu nggak Adam dan Hawa diciptakan ditaruh Taman Eden kan? Iya. Tuhan tahu ditaruh di situ. Lalu jatuh dalam dosa. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kenapa dia ciptakan? Saya sudah bilang waktu lalu. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia tidak seperti Allah. Ya. Tidak di sini artinya tidak maha kuasa. Ya. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah, tetapi ada sifat Allah yang tidak ada padanya. Maha kuasa, maha hadir, ya, maha tahu, enggak. Manusia itu terbatas ketika diciptakan Tuhan. Itu sebabnya dia jatuh dalam dosa karena dia ingin seperti Allah. Ketika dia ingin seperti Allah, dia jatuh. Dia berdosa. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia seperti Tuhan. Sama seperti ini, itu gambaran saya minggu lalu. Yaitu gini, ketika Tuhan ciptakan manusia, manusia itu bisa berubah. Tuhan tidak berubah. Manusia bisa berubah, manusia bisa digoda, manusia bisa jatuh. Itulah Adam dan Hawa. Karena bisa berubah manusia. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan tahu nggak dia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Setelah dia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan buat? Tuhan diam langsung. Aduh, si Adam dan Hawa. Ini nggak bisa, ini cuma bilang si Adam nggak bisa. Ini ada 6 orang. Jadi si Adam dan Hawa ini jatuh lagi dia. Lalu Tuhan bilang, kalau gitu saya ganti aja. Ganti Adam 2. Enggak tinggal di Mitra, tinggal di Minsel, apa di mana gitu. Ya, enggak, saya enggak ciptakan lagi Adam. Saya bunuh aja si Adam. Enggak kan? Tidak. Kenapa? Itu yang kita diskusi minggu lalu. Sebab, di ayat 5 itu, dalam kasih dia telah menentukan. Ada kasih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan kasih itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Ketika dia ciptakan manusia dengan kasih, lalu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berubah. Manusia berubah. Manusia yang bersama-sama dengan Tuhan sekarang berubah menjadi terpisah dari Tuhan. Atau yang di pasal 2 bilang mati. Mati itu artinya terpisah dari Tuhan. Mati, terpisah dari Tuhan. Manusia berubah posisinya. Dari bersama-sama dengan Tuhan, sekarang terpisah dari Tuhan. Mati manusia. Ya. Tuhan bilang apa ketika manusia mati? Sudah, sampai di situ. Kasih Tuhan tidak berubah. Ya. Tuhan tetap mengasihi manusia yang sudah jatuh kan? Tuhan tetap sayang Adam dan Hawa kan, walaupun mereka sudah jatuh kan? Ya. Lalu Tuhan tahu nggak? Nanti satu waktu Refor akan lahir dan dia lahir sebagai orang berdosa. Lalu Tuhan biarin aja dia. Tidak kan? Tuhan tahu nggak nanti satu waktu dia akan jadi orang percaya? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak saya harus lakukan sesuatu, saya harus selamatkan dia karena saya mengasihinya. Dan nanti pada tanggal berapa ini? Tanggal 5 papanya Refor dan mamanya Refor datang di BSD. Tuhan atur nggak? Tuhan tahu. Pak, Bapak dan Ibu. Kalau Tuhan cuma antar sampai di BSD, lalu dia biarin masuk neraka, Bapak mau bilang apa ke Tuhan?
Nggak begitu kan? Kenapa nggak begitu? Karena dia mengasihi bahkan sebelum dunia dijadikan. Benar? Dia mengasihi sebelum dunia dijadikan. Kasih Tuhan tidak berubah. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan akan melakukan apa yang dia lakukan. Di sini dikatakan kehendaknya. Apa yang dia melakukan, dia lakukan. Ketika diciptakan manusia, dia lakukan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia masih lakukan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia lakukan adalah dia cari manusia. Itu yang kita bicara waktu lalu. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam sembunyi. Tapi Tuhan datang padanya. Tuhan lihat, oh dia pakai pakaian dari daun, Tuhan ganti dengan kulit binatang. Tuhan lempar tuh kulit binatang nggak? Nih, Dam, pakai Dam. Kamu keras kepala kamu ya. Pakai. Atau Tuhan pakaikan. Tuhan pakaikan. Kasih sayang apa itu? Kasih seperti apa itu? Kasih sebelum dunia dijadikan, benar? Sudah jatuh lalu Tuhan pakaikan baju ke dia. Coba bayangkan malunya Adam waktu itu berdiri di situ ya. Oh enggak, Adam, Sony lah. Sudah melawan Tuhan, sudah lari sembunyi. Ya, tapi Tuhan sini Son. Pakaikan. Bayangkan kalau saya ada di situ, saya tinggal lihat Tuhan. Apa yang saya mesti katakan? Engkau begitu baik bagi saya. Engkau pakaikan pakaian ini pada saya. Supaya nanti kalau saya bekerja di tengah belukar yang berduri itu. Karena terkutuk akibat dari dosa-dosa saya sudah diberi pakaian oleh Tuhan. Apa namanya itu? Allah menyediakan. Sudah berdosa, melawan Tuhan, dan Tuhan bilang nanti kamu akan susah hidup. Kamu akan berpeluh, semak belukar akan menjadi makananmu. Sebelum itu dikatakan Tuhan kasih pakaian dari kulit binatang. Supaya semak belukar tidak akan menyakiti, melukaimu selalu. Itu apa namanya? Kasih Tuhan. Bisa? Belum sampai di ayat 7-8. Tapi kalau sudah mengerti, kita tutup khotbahnya. Itu kan? Itu kan orang Kristen kan? Itu kan yang Tuhan sayang kita kan? Benar ya? Karena kasih sayang. Apa dia bilang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kasih apa itu? Saudara tahu kan tuh dunia di situ kan? Dunia di situ adalah para pendosa. Orang-orang yang melawan Tuhan. Nggak enak. Saudara ngerti kalau dosa kan? Tapi kalau saya bilang begini, nggak enak kata ini, tapi tolong ngerti ini. Kalau saya bilang biadab, saudara terima nggak kalau Tuhan bilang begini? Sony, kamu biadab. Kira-kira saudara terima nggak kalau saya bilang gitu? Nggak kan? Kasar sekali Pak Sony. Nggak boleh bilang begitu, kasar itu. Tapi kalau dosa biasa aja ya. Padahal saudara tahu nggak, ini dosa. Di dalam situ ada menginjak kepala Tuhan, berontak, tidak tahu berterima kasih, dan ada yang satu namanya, yang saya baru bilang tadi itu. Itu ada di dalam kata namanya dosa. Ya. Tapi kita kalau bilang, awas itu dosa. Nah itu dosa kalau melawan orang tua. Ya kan? Salah pakai pakaian. Kamu jangan pakai pakaian begitu. Itu dosa kalau di gereja pakai baju begitu. Jangan, itu dosa. Tapi kalau saya bilang satu kata tadi, aduh nggak enak banget ya. Tapi sebenarnya itu manusia. Sudah ditaruh di Taman Eden, melawan Tuhan, Tuhan datang, kasih pakaian dan berdiri, lalu Tuhan bilang, tetap kalian harus penuhi bumi kan. Dari mana Tuhan atur itu? Sebelum dunia dijadikan. Jadi dia nggak cuma mikir waktu kejadian jatuh, aduh si Adam malah jatuh. Apa yang saya mesti buat ya? Apa ya? Kayak anak-anak kan juga begitu ya. Apa yang mau ngapain ya? Oh kasih baju aja. Itu baru dia mikir di situ atau sebelum dunia dijadikan? Sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita itu sebelum dunia dijadikan. Saya bilang kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara mau jalan kaki paling jauh sampai di mana? Pak, waktu dari Mitra itu ke sini jalan kaki, Pak.
Sampai Manado jalan kaki enggak? Enggak ya? Ya jangan lah Pak. Aduh, durhaka banget si Refor kalau sampai papanya jalan kaki. Ya kalau Refor jalan kaki nggak apa-apa. Iya kan? Kita paling jauh jalan kaki berapa kilometer?